saya perintahkan kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas, lakukan terus pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Bicara tentang Papua, pulau besar di timur Indonesia, itu memang satu hal yang selalu menarik. Bagaimana tidak, Papua kaya dengan sumber daya alam seperti emas yang dikelola Freeport. Namun provinsi di Papua tak jarang menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Selain sulit secara ekonomi dan infrastruktur, Papua juga masih sering mengalami krisis keamanan karena adanya kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang oleh pihak TNI sekarang sudah resmi disebut Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Krisis keamanan ini tak sedikit menelan korban jiwa yang sering datang dari aparat kepolisian, seperti yang akan kita bahas kali ini, deretan anggota Polri yang gugur di Papua akibat ulah KKB atau OPM. Mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Pertama, mari kita mulai dari kasus yang terjadi pada 2019 silam, di mana gugurnya Bribtu Anumerta Haidar, pria asal desa Siawung, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini harus gugur di wilayah Kabupaten Puncak, Papua. Pada keterangan yang didapatkan, kronologi meninggalnya Bribtu Haidar dimulai saat dia berpatroli di Kampung Usir, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam patroli tersebut, dirinya yang tengah mengendarai motor menghampiri seorang warga dan tiba-tiba disergap oleh kelompok orang yang ternyata KKB. Bribtu Haidar pun disandra. Negosiasi KKB dengan Polri sempat berjalan untuk melepaskan Bribtu Haidar. Namun sayang, sebelum mencapai kesepakatan, Bribtu Haidar ditembak. Kasus penembakan dari Bribtu Haidar ini jelas sangat disayangkan. Apalagi pria yang lahir pada 17 Juli 1995 ini tergolong sebagai polisi berprestasi di Papua. Setidaknya ada 11 kasus kriminal yang melibatkan KKB yang telah dia selesaikan di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Kehilangan polisi yang mengayomi masyarakat seperti ini jelas menuai beragam reaksi. Bahkan tokoh seperti Yusuf Kalla yang juga berasal dari Sulawesi Selatan menganggap serang balik tak melanggar HAM, dan juga Rias Misart, Ria Kudu yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan setuju melakukan serangan balik. Dari kejadian tahun 2019, kita maju ke kejadian di tahun 2021. Pada tahun tersebut, Barato Muhammad Kurniadi Sutio gugur setelah mengalami adu tembak dengan KKB yang menyerang Polsek Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Barato Muhammad Kurniadi Sutio merupakan pria asal Aceh yang sudah bertugas di Papua sejak tahun 2020. Untuk mengapresiasi perjuangan Barato Muhammad Kurniadi, dirinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Desa Johar, kampung halamannya. Jatuhnya korban di Kiwirok menambah list panjang kejadian mengenaskan di wilayah tersebut. Sebelumnya ada juga korban lain yang berjatuhan, mulai dari personil TNI Pratu Ida Bagus Putu hingga seorang suster bernama Gabriela Melani. Dari kasus kematian Barato Muhammad Kurniadi Sutio, sayangnya ada respon miris yang membuat banyak orang geram. Saat kasus ini viral di TikTok, sebuah akun bernama Haris Munandar memberi komen tak sedap yang bersoal tentang sokokan masuk ke kepolisian. Komentar tersebut pun viral di media sosial. Si pemilik akun yang dikonfrontasi lewat akun media sosial lainnya mengaku kalau akunnya dibajak. Salah seorang anak bangsa yang gugur dalam rangka mempertahankan negara Republik Indonesia. Kami pemerintah. Berikutnya datang dari kasus gugurnya Bribtu Alfandi Stef Karamoy. Pria satu ini merupakan bagian dari pasukan operasi Damai Kartens yang memang bertujuan untuk menekan gerakan KKB. Jadi kehidupan Bribtu Alfandi memang sangat dekat dengan konflik bersenjata melawan KKB. Dalam kronologi yang diketahui pada 20 Januari 2024, Bribtu Alfandi yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya terlibat adu tembak selama 30 menit yang dimulai oleh KKB. Adu tembak ini mengakibatkan Bribtu Alfandi terkena peluru di bagian rahang kiri tembus ke rahang kanan. Setelah terkena tembakan, Bribtu Alfandi sempat dievakuasi ke Puskesmas Sugapa, namun sayangnya nyawanya tak tertolong. 2 hari setelah kejadian, yaitu 22 Januari, jenazah Bribtu Alfandi diterbangkan ke kampung halaman di Lukbanggai, Sulawesi Tengah. Akibat dari tembakan KKB tersebut, salah satu personel kami mengalami luka tembak di bagian rahang sebelah kiri dan tembus di rahang sebelah kanan. Masih dari kasus yang terjadi wilayah Intan Jaya, sekarang kita berpindah ke gugurnya Barada Bonvasius Jawa.
Pria asli NTT ini bertugas di Papua sebagai bagian dari Satuan Tugas Kartens di Intan Jaya. Sayangnya pada November 2023, Barada Bonifasius harus terlibat dalam kontak senjata melawan KKB. Dalam momen tersebut, bahunya tertembak hingga menembus ketiak yang membuat luka tersebut menjadi mematikan. Dari apa yang diberitakan, gugurnya Barada Bonifasius adalah kehilangan yang sangat mendalam bagi keluarga. Bagaimana tidak, belum cukup 3 tahun dari kelulusannya sebagai anggota Polri pada tahun 2021. Dia sudah gugur di Papua, padahal Barada Bonifasius adalah tumpuan keluarga. Makanya karena kondisi keluarga Barada Bonifasius, Irjen Joni selaku Kapolda NTT menyampaikan kalau Kapolri Jenderal Listio Sigit memberi atensi khusus dengan memudahkan adik dari Barada Boni menjadi anggota Polri. Arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga amal baktinya menjadi suri teladan bagi kita semua dalam. Dari kejadian ini di Intan Jaya, kita pindah ke kejadian di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kejadian ini terjadi pada 25 Maret 2023 silam pada saat momen bulan Ramadan berlangsung. Siapa sangka di bulan suci seperti Ramadan harus ada berita gugurnya Bribda Mesak Inde. Bribda Mesak Inde gugur saat melakukan pengalaman sholat tarawih di Masjid Al-Amalia, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Pada pukul 20 saat sholat tarawih berlangsung, KKB menembakkan senjata api ke wilayah masjid. Aksi penembakan ini menyebabkan Bribda Mesak terkena di bagian perut dan harus gugur. Di momen penembakan yang sama, bukan cuma Bribda Mesak yang harus gugur karena salah seorang personel TNI yaitu Serda Riswar juga turut jadi korban. Sedihnya, Serda Riswar sebelumnya masih sempat video call dengan sang ibu di kampung halamannya. Jajaran Polres Merauke telah selesai melaksanakan rangkaian prosesi upacara pemakaman. Tadi diawali dari rumah duka. Tak jauh dari waktu penembakan Mesak Inde tadi, 5 hari sebelumnya pada 20 Maret 2023, kasus penembakan lainnya juga terjadi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, tepatnya di pos polisi Deo Tadi 99, Distrik Baya Biru. Pada hari tersebut terjadi penembakan oleh KKB Aibon Kogoya yang menewaskan 2 personil Polri yang melakukan pengamanan helipad. 2 personil yang gugur adalah Bribda Alna Dobert dan Bribda Sandi Devrit. Selain melakukan penembakan, KKB Aibon Kogoya juga merampas senjata AK-47 milik korban. Dalam kejadian yang sama ada juga 1 warga sipil yang harus meninggal karena tembakan KKB. Dari berita lebih lanjut, Polda Papua juga mengungkap motif penembakan, di mana KKB sedang mencari upeti dari aktivitas pertambangan di daerah tersebut. Dari semua kasus yang telah disebutkan tadi, bisa dibilang sampai sekarang Papua masih bukan tempat yang aman. Padahal kita semua berharap kalau saudara kita di timur sana bisa mendapatkan rasa aman dan juga fasilitas yang memadai. Semoga kedamaian secepatnya utuh di tanah Papua.